Pernah ngerasain nggak kalau mau pergi main harus pakai baju ini supaya bisa dianggap keren sama teman? Kalau lu anak 90-an, pasti baju ini jadi seragam wajib OOTD lu sehari-hari. Mau tahu mereknya apa? Yuk, kita revisit bareng. Gue adalah bapak-bapak yang gak bisa move on dari masa lalu. Gue akan ngajak lu ngebahas semua hal yang keren dan beket di zaman dulu untuk dibandingin sama tren zaman now. Kenangan lama jadi cerita baru di Rev and New. Halo anak nongkrong, kita lihat dulu kali ini yang ada di laci ajaib ada apa ya? Jaket Griffon. Kalau kamu anak 90-an pasti nggak asing sama merek baju yang satu ini. Yap, Griffon. Dulu sempat booming banget jadi simbol kerback alias keren dan beken anak muda zaman itu. Griffon mulai dikenal sejak awal 90-an dan dulu lu bisa nemuin baju ini di toko-toko ngetop kayak Rimo, Ramayana, Robinson ngetop gak ya? Sogo kali ya. Atau sampai pasar-pasar di pinggir jalan kayak Majestic atau Pasar Minggu gitu. Desainnya yang mencolok dan glowing, rame khas tahun 90-an, ditambah bahan yang cukup nyaman bikin baju ini jadi favorit buat dipakai jalan, sampai baju rumahan, buat rebahan, atau kelonan. Saatnya revisit, gue coba dulu pakai baju Griffon ya. Gerah juga ternyata bajunya ya. Udahlah, cukup dulu ya. Kalau lu termasuk anak FOMO di tahun 90-an, pasti lu dihadapin sama dua pilihan. Lu tim mana? Tim pantai atau tim jalanan? Nah, Griffon biasanya ngebagi segmen desain mereka jadi dua. Ada Griffon Streetwear sama Beachwear. Bedanya kalau Streetwear itu gambarnya biasanya di jalanan dan ada skateboard sama skateboardernya. Terus kalau yang Beachwear itu biasanya gambarnya di pantai, di laut, dan ada surfernya, ada papan surfingnya. Uniknya, ini asli gue juga baru tahu waktu bikin konten ini. Ternyata Griffon bukan merek luar negeri ternama, men. Merek lokal, cuy. Setelah ngetop dengan produk kaosnya, terus keluar lagi ada jaketnya kayak yang gue punya ini. Terus ada tasnya, ada dompetnya. Dan semua desain Griffon ini kalau dilihat-lihat emang agak absurd ya. Gambar karakternya yang cenderung hardcore, tapi dikombinasi sama warna-warna cerah gitu. Yang bikin unsur garang hardcore-nya tuh hilang gitu. Nah, ciri khas warna yang mentereng stabilonya itu yang katanya cara ngebedain antara Griffon asli sama palsu itu kalau asli warna stabilonya tetap terang walaupun udah dicuci berkali-kali, which is gue nggak yakin juga ya karena dulu pembokat gue itu kalau ngucek baju itu kayak orang marah-marah gitu, jadi semua baju gue melar plus beladus. Ini saya nyuci sambil demo. Yang kocaknya lagi, gue inget pas mau lebaran bokap gue itu nanya mau beli baju apa, dan gue minta sepaket Griffon Streetwear 1, Beachwear 1. Jadi gue pakai di hari pertama sama hari kedua lebaran. Setelah dicoba rasanya masih oke-oke aja ya, pakai kaos model gini zaman sekarang buat motoran juga enak banget. Apalagi cuacanya panas sama dingin nih, bisa pakai nih jaket kayak gini nih. Hanya kalau motor jaket yang benar sakit usahin orang. Menariknya beberapa tahun belakangan tren fashion retro itu lagi naik lagi. Banyak orang mulai hunting kaos-kaos vintage termasuk Griffon ini. Mungkin hunting buat koleksi ya, nggak dipakai buat lebaran juga. Untuk Griffon menurut gue verdiknya masih reconfirm legend sih. Ya kaos harga gini gue masih bisa pakai buat CFD-an atau rebahan di rumah gitu. Jadi menurut gue masih worth to buy sih. Kalau menurut lu gimana? Kayaknya segitu dulu cerita tentang merek Griffon ini ya, merek lokal yang pernah jadi simbol gaya anak muda tahun 90-an. Gimana menurut lu? Pernah punya bajunya? Atau masih nyimpen sampai sekarang kayak gue? Oke, ngebahas baju merek Griffon, ada merek lain yang honorable mention juga. Ada C59, HNR, Hammer, Osella, Ocean Pacific, Alien Workshop, Stussy, bacanya gimana ya?
Lu pada pernah punya yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di nostalgia berikutnya. Masih banyak kenangan masa lalu yang bakal kita kunjungin untuk kita bikin cerita lagi. Dan sekali lagi gue tanya, lu tim mana? Tim pantai atau tim jalanan?